Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, NPM 22691044 kelas 6E. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan identitas budaya saya. Budaya saya yaitu budaya Minangkabau. Kedua orang tua saya berasal dari kota Pariaman, yang dimana kota Pariaman itu terdapat di Sumatera Barat. Yang dimana Sumatera Barat itu orang menganut atau memiliki suku yang bernama suku Minangkabau. Dari hal tersebut, saya banyak mengetahui adat-adat ataupun kebiasaan yang ada di Sumatera Barat, yang dimana kebiasaan itu masih ada hingga saat ini dan masih terus dilestarikan. Ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama adalah upacara tabui. Upacara tabui itu adalah upacara perayaan lokal yang dilakukan oleh orang dari kota Pariaman, yang dimana upacara itu dilakukan untuk memperingati wafat atau gugurnya imam besar cucunya Nabi Muhammad. Upacara tabui itu dilakukan 1 tahun sekali pada saat bulan Muharram. Upacara tabu itu dilakukan sejak tahun 1910. Dalam upacara tabu itu banyak terdapat di dalamnya makna sejarah ataupun religius. Upacara tabu ini biasanya dilakukan di tepi pantai, yaitu di tepi pantai Gondariah yang terdapat di kota Pariaman. Saya pernah menonton upacara tabu ini pada saat saya SMP, yang dimana pada saat itu saya pergi berjalan-jalan ke rumah nenek yang ada di kota Pariaman. Selanjutnya yang kedua adalah adanya tradisi mandi balimau. Mandi balimau ini adalah mandi dengan limau, yang dimana mandi balimau ini dilakukan pada saat menjelang bulan suci Ramadan. Mandi balimau ini biasanya dilakukan di tepi sungai ataupun di rumah. Saat mandi balimau ini biasanya kita sekeluarga juga saling maaf-maafan karena ingin menyambut bulan suci Ramadan. Kebiasaan mandi balimau ini masih ada hingga saat ini dan masih terus dilestarikan. Selanjutnya yang tradisi ketiga ada namanya tradisi Batogak Kuda-Kuda. Batogak Kuda-Kuda ini adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang dimana orang Minang itu biasanya pada saat membangun rumah mereka akan melakukan syukuran atau yang namanya barale, yang dimana tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas telah berdirinya atau telah terbangunnya suatu rumah, yang dimana dalam tradisi ini biasanya mengundang sanak famili ataupun tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Baiklah, itu adalah beberapa tradisi-tradisi ataupun kebiasaan yang ada di Sumatera Barat yang hingga saat ini masih terus berkembang dan terus dilestarikan. Bagaimana budaya Anda membentuk cara Anda memahami dunia, terutama dalam konteks pendidikan? Yang pertama adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Budaya Minangkabau mengajarkan bahwa adat dan agama berjalan beriringan, sehingga pendidikan tidak hanya soal ilmu dunia tetapi juga spiritual. Saya memahami bahwa belajar adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral untuk mengembangkan diri sesuai nilai-nilai agama dan adat. Yang kedua adalah sistem matrilineal dan perempuan dalam pendidikan. Sistem warisan melalui garisan keturunan ibu memberikan perempuan peran penting dalam bentuk pemahaman saya bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban semua gender, dan perempuan harus mendapatkan kesempatan melalui ilmu. Adalah semangat perantau sebagai wahana pendidikan hidup. Budaya merantau mendorong saya untuk berani meninggalkan zona nyaman, mencari ilmu dan pengalaman di luar kampung halaman. Ini mengajarkan pentingnya kemandirian, keberanian menghadapi tantangan, serta keterbukaan terhadap berbagai budaya dan cara pandang yang berbeda. Pernahkah Anda menghadapi stereotip dalam pengalaman belajar? Saya tidak pernah mengalami diskriminasi atau stereotip dalam pembelajaran dikarenakan lingkungan sekitar saya, mereka dapat bisa saling menghargai dan saling toleransi terhadap budaya orang lain. Jadi saya tidak pernah mengalami yang namanya diskriminasi atau stereotip.
Pelajaran apa yang Anda ambil dari pengalaman tersebut untuk menjadi guru yang inklusif dan peka budaya? Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut untuk menjadi guru yang inklusif dan peka budaya adalah yang pertama, bisa lebih menghargai keberagaman budaya. Pengalaman ini mengajarkan bahwa setiap daerah memiliki warisan budaya yang unik, yang dimana kita sebagai calon pendidik bisa menjadi contoh dalam menumbuhkan sikap saling menghormati antar budaya di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan empati dan rasa keterhubungan. Dengan memahami latar belakang budaya setiap siswa, guru bisa lebih mudah membangun hubungan emosional dan komunikasi yang efektif, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan dan bermakna bagi siswa dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman tersebut untuk menjadi guru yang inklusif dan peka budaya adalah saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, yaitu mengetahui nilai-nilai budaya seperti gotong royong, spiritual, dan kekeluargaan dari upacara seperti tabui dan mandi balimau, yang dimana bisa membantu saya sebagai calon pendidik untuk merancang pembelajaran yang tidak mendiskriminasi, bisa dihargai dan diterima apa adanya. Visi Anda sebagai calon guru dalam menciptakan ruang kelas yang menghargai keberagaman. Visi saya sebagai calon guru dalam menciptakan ruang kelas yang menghargai keberagaman adalah yaitu menjadi pendidik yang mampu menciptakan ruang kelas inklusif, adil, dan menghargai keberagaman tanpa memandang latar belakang, keyakinan, ataupun kemampuan, sehingga peserta didik dapat tumbuh, belajar, dan berkontribusi tanpa adanya diskriminasi.